Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin wal hadirat sedang pendengar majelis taklim Darus Shafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan nikmat istiqomah di dalam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita senantiasa di dalam tambahan nikmat yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dan bisa untuk kita amalkan fit dunya dan jadi manfaat juga di akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul muallim, sebagai sebaik-baiknya guru kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan insyaallah seluruh ilmu beliau ditumpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mampu kita amalkan dan mampu untuk kita sebarkan ke masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah Majlis Taklim Darus Shafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita atau mungkin rata-rata kita menyaksikan fenomena nyata di sekitaran kita, baik di media sosial ataupun di lingkungan kita masing-masing, bahwasanya di antara kita, keluarga kita sangat sering terprovokasi atau diprovokasi oleh iblis dan syaitan, baik minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun manusia, yang mohon maaf tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, bagaimana suami biar cerai dengan istrinya, atau yuki bainal adawata wal baghdha, untuk bagaimana permusuhan terjadi di kalangan keluarga, lingkungan, di perusahaan, bahkan yang terbesar dalam tingkat negara dan lain sebagainya. Hadirin sedang pendengar Majelis Taklim Darus Shafah dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini adalah murni buatan iblis dan setan, hasutan iblis dan setan yang tidak akan pernah senang melihat kita Bani Adam, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia dan dimanapun kita berada. Maka atas dasar ini diawali daripada cerita ini, Al-Fakir mau mengajak kita bersama-sama membuka mata dan mempelajari apa kira-kira solusi bila mana kita hidup di masa yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya adalah surat Al-Hujurat ayat 10 yang harus sama-sama kita tafakuri, tadabburi, dan sama-sama kita upayakan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut, yang mana surat tersebut dikatakan oleh para ulama, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nama surat ini, maka kami akan memberi nama surat Hujurat ini dengan surat adab. Karena apa? Di surat ini memang terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ilmu atau jurus untuk menghadapi suasana penuh dengan hasutan, provokasi, dan juga godaan-godaan iblis dan setan, wabil khusus di masa akhir zaman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang beriman itu sifatnya adalah ikhwah, adalah bersaudara.
Mereka bersaudara atas dasar agama, mereka bersaudara atas dasar nasab satu keturunan, yaitu keturunan Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Ya. Faslihu baina akhawaykum. Maka sebagaimana iblis dan setan tadi berusaha merusak kemesraan dan persaudaraan antara kita dimanapun kita berada, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku keluarga dan saudara dari segi agama dan nasab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Ya, siapa saja yang bertikai, yang bertengkar, apakah itu suami istri, apakah itu antara dua orang yang bersahabat, apakah itu antara guru dengan murid, apakah itu antara pimpinan dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan fenomena mendamaikan menggandengkan perintah takwa dan kasih sayang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kedamaian, ketentraman, tidak adanya keributan akan membuat kita nyaman dan tenang dalam takwa, dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan dalam keadaan seperti itu, la'allakum turhamun, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ditegaskan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada para sahabatnya di masa keemasan kejayaan Islam di pada saat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati shalah wassiyam wassadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ingin aku beritahukan kepada amalan yang derajatnya lebih mulia agung daripada salat, puasa dan sedekah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sampai dengan detik ini kita semua mungkin mengerti dan paham ibadah tertinggi yang merupakan ru'usul ibadah, bos seluruh ibadah adalah as-shalah, salat. Tapi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda tadi mengatakan bahwa ada yang lebih afdal dari salat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin pecinta Majelis Taklim Darus Sofa dimanapun Anda berada. Begitu juga puasa. Puasa adalah amalan yang agung dan mulia, yang mampu untuk mencegah iblis dan setan masuk ke badan kita. Namun agung dan mulianya puasa masih ada yang lebih afdol, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas dan wajar kalau sahabat tertarik ingin tahu dan berharap diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sedekah. Sedekah adalah amalan yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang sudah mati pun meminta lagi hidup kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Fa asaddaqah wa akum minas sholihin. Biar bisa bersedekah dan memberikan manfaat kepada orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Dan para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami ingin. Ilmu apa ini? Ilmu yang lebih top daripada salat, puasa dan juga sedekah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islahu zata bainikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberitahukan yang lebih afdal dari ketiga amalan yang agung dan mulia ini tadi adalah mendamaikan dua saudaramu yang sedang bertikai. Suara sahabat semuanya heran luar biasa. Mendamaikan bisa lebih mulia, lebih agung daripada salat, puasa dan juga sedekah. Walaupun terlepas daripada khilafiyah, banyak para ulama yang mengatakan yang dimaksud lebih afdal dari salat, puasa dan juga sedekah ini adalah sedekah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merangsang para sahabatnya untuk memandang sepele amal ini. Kemudian Rasulullah mengajarkan adalah mendamaikan kedua saudara yang sedang berseteru, kedua umat yang sedang berseteru. Kata Rasulullah SAW, dan sahabat bertanya, bagaimana mungkin bisa itu lebih afdol dari ketiganya Rasulullah?
Katanya Rasulullah SAW, dan ini juga banyak diterangkan oleh guru-guru kita, para ulama, bagaimana tidak mendamaikan orang bisa lebih afdol dari ketiga ibadah yang mulia ini tadi. Sementara kalaulah orang tidak berdamai, orang sedang bermusuhan, pastikan sholat yang mulia ini tadi bisa tidak berasa nikmatnya sholat. Ya, susah kita khusyuk sholat. Kenapa? Karena terjadi dongkol dalam hati kita, terjadi kesal, mungkin ada dengki, hasud dan lain sebagainya. Kita tidak berdamai. Jadi kalaupun kita puasa, yang kita berharap setan tidak masuk dalam badan kita, yang memang setan lalu lintasnya adalah yajri bani adam majrid dam, lalu lintasnya adalah lalu lintas urat saraf, darah dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin setan tidak masuk sementara hati kita adalah sumber kebencian di situ. Kita gampang dihasut dan lain sebagainya. Mungkin setan sudah duluan masuk sebelum kita berpuasa. Puasa kita adalah puasa yang tak berkualitas. Begitu juga sedekah. Yang seharusnya sedekah kita harus ikhlas. Namun karena sudah terlanjur membenci, terprovokasi, dan ribut tidak berdamai, akhirnya sedekah yang kita niatkan untuk ikhlas sangat sulit untuk ikhlas. Dan ini adalah merupakan hambatan-hambatan yang nyata dalam kehidupan kita. Hadirin, sedang pendengar dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadi orang-orang yang mampu menutup dan menghambat usaha-usaha iblis dan setan, yang mana usaha iblis dan setan ini sedikit tapi pasti pecah. Sudah berpecah, tidak ada guna lagi sholat, tidak ada guna lagi sedekah, dan tidak ada gunanya lagi puasa. Orang yang sedang berbenci-bencian, orang yang sedang berpecah belah, maka kita jadi pembersatu. Kita jadi orang yang fasli baina akhawai, kebanggaan Rasulullah SAW yang mendamaikan di antara keluarga kita yang berpecah dimanapun kita berada. Jangan kita pesimis, selalulah kita optimis. Saya akan paparkan sedikit yang ini merupakan penutup dari kajian kita yang singkat ini, bahwa Rasulullah SAW dulu pun mendamaikan orang itu bertingkat, artinya bertahap. Mulai dari mendamaikan beberapa orang sahabat sampai akhirnya beberapa suku yang mau ribut sampai negara, ya, bisa didamaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya adalah ketika peletakan batu Hajarul Aswad, Rasulullah SAW itu mendamaikan beberapa suku. Suku-suku tersebut merasa lebih pantas masing-masingnya untuk meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut di tempatnya. Namun hadirnya Rasulullah SAW mendamaikan, menenteramkan, memberikan solusi yang membersatukan para suku tersebut. Rasulullah SAW membentangkan ridanya dan batu diletakkan di tengah, dan 4 suku yang hampir berbunuh-bunuhan dianjurkan untuk kepala sukunya memegang satu pojok serban, yang lainnya juga seperti itu, sehingga masing-masing suku mewakili sukunya masing-masing, meletakkan secara bersamaan dengan niat tulus murni karena Allah, yang penuh ihsan, niat untuk mendamaikan dipenuhi dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dari situ Rasulullah SAW dikenal oleh masyarakat Arab di masa itu dengan gelar Al-Amin, orang terpercaya, karena berhasil mendamaikan beberapa suku tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak sempurna kajian yang singkat ini, perlu kita bahas kembali. Kita meniru sunnah Rasulullah SAW yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh orang akhir zaman. Mereka sibuk tentang perpecahan, dunia mau kiamat dan lain sebagainya, tahu berbuat apa, tapi tidak jadi orang-orang yang merajut perdamaian, merajut ukhuwah di antara orang yang sedang berselisih, yang sedang berantem, yang sedang dihasut setan. Kita damaikan insyaallah. Mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah pudar atau sudah ditinggalkan oleh orang-orang akhir zaman. Kita termasuk yang menghidupkannya, dengan termasuk kita menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang. Kita dianggap orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Kita akan dikumpulkan kelak bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan seluruh kita yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.